Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang penuh barakah ini, hari Jumat, hari yang istimewa, hari yang pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah apabila kita melakukan ibadah padanya. Alhamdulillah, pada hari ini juga kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini pula, yaitu rumah Allah. Tidak ada tempat yang lebih mulia di atas bumi ini kecuali rumah Allah. Lalu dipertemukan pula di satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang majelis ini adalah salah satu majelis yang dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut oleh malaikat. Bahkan salah satu keistimewaan dari duduk di majelis ilmu ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khaira aw yu'allima." Siapa-siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuannya kecuali untuk kebaikan. Yang kebaikan itu berbentuk belajar atau mengajar, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya itu, kata baginda Nabi, seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Tamal hijjah, haji yang sempurna. Jadi kita yang duduk di sini mau paham gak paham nanti, mau tidur, mau ngapain, mau sibuk dengan HP-nya, mau sibuk dengan media sosialnya, duduk di sini saja itu sudah dapat pahala insyaallah. Jadi dari tiga keistimewaan tadi, istimewa harinya, istimewa tempatnya, istimewa majelisnya. Semoga kita orang-orang istimewa ini nanti dikumpulkan oleh Allah pula di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Yang mengaminkan cuma sebagian. Kayaknya yang mau masuk surga cuma sedikit aja. Ayo Pak, masuk surga kita Pak. Ayo.
kita doakan sekali lagi. Semoga kita semua yang duduk di sini, berkumpul bersama di sini, semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita lagi di dalam surganya. Amin. Insya Allah kalau sudah kami yang mengaminkan, dikabulkan itu sama Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang penuh dengan cinta. Walaupun ibu mengatakan paling cinta kepada suaminya, cinta ibu belum ada apa-apanya. Walaupun bapak mengatakan hidup mati sama ibu, cinta bapak belum ada apa-apanya. Walaupun bagaimana kita cintanya kepada anak kita sampai membutakan hati kita, salah anak kita kepada orang lain, tapi yang kita bela adalah anak kita. Betul ya? Salah anak kita, tapi tetap hati ini akan selalu membela dia, walaupun kita dinasihatnya kan? Begitu cinta kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai di dunia ini, tapi cinta itu belum ada apa-apanya dengan cinta baginda Nabi kepada umatnya. Di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, terus wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu nanti yafirru, farra yafirru. Itu kalau kata farra kita kaji dalam bahasa Arab, bukan sekedar lari. Yang disebut dengan farra adalah lari untuk menyelamatkan diri atau lari karena takut. Berbeda dengan jara yajri. Kalau jara yajri lari sesuka hati kita. Tapi kalau farra yafirru, itu larinya lari untuk kepentingan kita, mau menyelamatkan diri kita. Jadi nanti keadaan manusia di akhirat itu yafirru, dia lari. Lari dari siapa? Lari dari orang-orang yang dia cintai. Istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istrinya, anak meninggalkan orang tuanya, orang tuanya meninggalkan anaknya. Kalau mereka belum dapat kepastian selamat di akhirat, nggak peduli mereka, ya, nggak peduli mereka, Pak, mau bagaimana keadaan kita, wah ini masuk neraka dia ini, nggak peduli. Kenapa? Karena dia belum selamat. Itulah yang disebut dengan apa? Nafsi, nafsi, urus diri sendiri. Itu cinta kita terbatas, terbatas di situ. Berbeda dengan Nabi. Nabi itu walaupun pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi masuk terlebih dahulu, dia tak mau masuk. Dia mau selamatkan dulu umatnya. Mana ini ASN yang datang hari Jumat ke masjid ini? Mau dicari sama Nabi itu. Tapi karena umatnya begitu banyak nggak umat Nabi? Banyak. Oh, yang hidup di zaman sekarang ini saja, di tahun 2023 ini saja, kita nggak saling kenal. Nggak usahlah sedunia, se-Indonesia pun kita nggak kenal. Nggak usah se-Indonesia, se-Sumatera Barat pun kita nggak kenal. Nggak usah se-Sumatera Barat, sepasaman pun kita nggak kenal. Bahkan nggak usah sepasaman, kadang sekantor pun nggak kenal. Ada yang sekantor nggak kenal? Ada. Kalau kantor
kantornya besar ya. Bagaimana Nabi nanti mau mengenali kita di padang mahsyar, dari zaman beliau hidup sampai manusia akhir zaman nanti, umatnya itu semua. Kayak mana Nabi mau kenal dengan kita yang datang pagi ini? Kayak mana? Kayak mana? Salah satunya identitas kita itu adalah dengan bersolawat kepada beliau. Ayo pagi ini, pagi yang penuh barokah, sama-sama kita bersolawat supaya nanti Nabi kenal dengan kita dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang bersolawat di sini mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi waktu kita terbatas sampai 8:30 ya. Jadi sebenarnya saya ini tidak biasa ceramah keluar. Ini karena Pak Afdal yang mengundangnya. Kalau enggak, saya enggak keluar dari kampung saya. Ya. Karena kalau sudah Pak Afdal yang mengundang, enggak Afdal kalau enggak ada. Sudah banyak kawan-kawan kita yang mengundang ke sini, saya tidak penuhi undangannya, ya, karena memang sudah saya niatkan saya pulang ke kampung untuk tahun-tahun pertama saya hanya di wilayah Rau saja, tidak kemana-mana, ya, untuk tahun-tahun pertama. Saya baru pulang 2 tahun, ya, 2 tahun, ya, kurang lebih 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah berarti, ya, sudah 2 tahun setengah saya baru pulang. Jadi saya masih fokus di daerah kampung saya, di daerah Rau, belum ada keluar. Kemanapun diundang saya tidak akan datang kalau lewat dari daerah Rau, gitu. Tapi untuk kali ini makanya saya bilang istimewa. Nah, akhirnya keluar juga. Yang biasa jarang keluar dari rumah, kalau dia keluar, kalau kata orang kampung kami, nggak bakal lagi, nggak hebat lagi, jago-jago kampung aja. Jadi masuk ke kota, takut-takut ada kemudahan juga. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi insya Allah pagi ini kita sekedar bertukar pikiran. Kalau disobek untuk memberi ceramah, memberi nasihat, banyak ustaz-ustaz di sini, segar juga, ya, banyak ustazah-ustazah, qurra, qari dan qari'ah, banyak yang ahli-ahli, ya. Jadi sekedar untuk berbagi, ya, tukar pikiran, ya, tanya jawab kok layan aku tanya, nah, tapi ya tadilah kalau sekiranya bisa dijawab saya jawab. Kalau tidak, mohon maaf, ya, keterbatasan ilmu. Dari semalam saya sudah mempersiapkan apa kira-kira yang mau saya bahas. Saya tanya kepada Pak Afdal, apa Pak kira-kira temanya? Bebas tuh ya. Jadi bebas-bebas ini agak susah sedikit. Tapi alhamdulillah itulah salah satu keberkahannya. Setiap acara dibuka dengan membaca Al-Quran. Tadi qari kita sudah membacakan Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-3 kalau nggak salah tadi, ayat ke-3 sampai ayat ke-5. Nah, jadi saya rasa ayat yang dibaca itu tadi sudah kita bahas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, udhkuru
Udhkuru ni'matallahi alaikum. Kalian ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ini peringatan ini kepada kita. Kalau kita kepada manusia selalu kita ingat-ingat nikmatnya. Apa yang dikasih sama orang itu selalu kita ingat-ingat. Padahal yang dikasih itu tidak terlalu banyak. Misalnya di kampung kita ini, kita dalam keadaan susah, lalu kita datang kepada seseorang, Pak, tolonglah saya. Ini saya dalam keadaan susah, bantu dulu saya. Apa kesusahannya? Saya perlu uang 5 juta. Lalu dibantu sama si bapak tadi, uang 5 juta. Saya rasa sampai kapanpun kita akan ingat tentang pertolongan dia. Betul Pak? Itu kita meminta kepada dia, lalu yang dibantunya baru sekali, jumlahnya 5 juta. Contoh itu berapa ya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semua nikmat itu kita minta. Pernah minta, ya Allah, biarkanlah mataku hari ini bisa melihat. Pernah kita minta? Ya Allah, biarkanlah telingaku hari ini bisa mendengar. Pernah kita minta? Enggak. Ya Allah, biarkanlah hati ini bisa berdetak. Pernah kita minta? Enggak. Tapi Allah kasih sama kita. Tidak cuma sekali, sepanjang hidup kita. Tapi sayangnya jarang orang mengingat itu. Gak usah jauh-jauh. Mata kita saja tadi melihat ya. Mata ini itu kedipan mata kita itu otomatis. Kedipnya itu otomatis. Coba bayangkan kalau dia nggak otomatis. Coba bayangkan kayak mana susahnya hidup kita. Harus menjadikan mana tuh? Harus menjadikan kita. Bagaimana susahnya hidup kita? Itulah maha sayangnya Allah kepada kita. Itulah maha pemurahnya Allah kepada kita. Dia beri kepada kita begitu banyak nikmat, walaupun kita tidak pernah mensyukurinya. Dia beri kepada kita kebaikan tanpa henti, walaupun kita selalu ingkar dengan perintahnya. Dia beri rezeki tanpa pernah berhenti selama kita hidup di dunia, walaupun keseharian kita selalu dekat dengan kemaksiatan. Begitulah sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Makanya salah satu Asmaul Husna itu ada namanya apa? Ar-Rahman. Ada lagi Ar-Rahim. Ya. Itu kalau bahasa Indonesia diartikan apa? Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, itu terjemahan bahasa kita. Terjemahan bahasa kita sama kayak Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Artinya sama itu, Maha Pengampun. Tapi kalau kita bahas secara terperinci, kita bahas secara detail, itu berbeda. Berbeda makna Ar-Rahman, berbeda makna Ar-Rahim, berbeda makna Al-Ghafur, berbeda makna Al-Ghaffar. Gak sama. Mungkin yang sudah biasa dibahas Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu apa? Sayangnya Allah kepada semua makhluknya selama hidup di dunia ini. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia taat, mau dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, itu selalu Allah berikan rahmat kepada dia. Itulah Rahman. Ya. Rahman, Rahimah, ya, dari jizir kata Rahim. Kalau bahasa kitanya rahmat. Rahmat itu kasih sayang, rasa cinta. Makanya keluarga itu namanya biasa kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah,
mawaddah, warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kata rahmah itu di dalam Al-Quran diulang-ulangi sebanyak surah di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. Ya. Ar-Rahim lebih lagi. Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman seperti kita yang ada di masjid ini. Ya. Rahimnya itu bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Itulah puncak daripada segala rahmat. Jadi makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, kita renungkan ayat tadi. Allah suruh kita untuk mengingat nikmatnya yang Dia berikan kepada kita. Gak usah dibalas, gak usah dibalas, cukup ingat saja. Kalau kita ingat, maka insya Allah tidak ada yang berat dalam beragama ini. Tapi kalau kita tidak ingat, itulah yang rasa berat. Hayya 'alas shalah, kata Nabi. Tak dengar ya, jauh rasanya masjid itu. Ya, kenapa? Tadi dia lupa bahwasanya telinga yang diberikan oleh Allah bisa mendengar ini, itu pemberian dari Allah. Lupa dia yang kasih itu Allah, yang manggil itu Allah, lupa dia. Makanya ketika azan berkumandang, banyak rumah yang ada di dekat-dekat masjid, tapi yang sampai ke masjid hanya segelintir orang. Ayo hati-hati. Iya kan? Padahal Bapak Ibu, mungkin sudah banyak para buya-buya kita, para ustaz-ustaz kita membahas tentang keistimewaan datang ke masjid. Banyak itu pembahasannya. Hari ini saya ingatkan saja sedikit, ya, salah satunya. Dari sahabat Nabi sama, ya, Abu Umamah Al-Bahili juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhira." Siapa-siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, sudah berwudu dia terlebih dahulu, ila sholatin maktubatin, pergi dia ke masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya kata Nabi sama kayak tadi juga, seperti pahala menunaikan ibadah haji. Itu hanya keluar dari rumah datang ke masjid untuk sholat fardu, pahalanya sudah seperti naik haji. Lain dari langkahnya, setiap langkah itu ditulis satu kebaikan, dihapuskan satu keburukan. Sampai nanti ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, lalu kita sholat berjamaah, dapat 27 derajat. Banyak lagi keistimewaan-keistimewaannya. Tapi itu tak nampak oleh mata kita. Makanya agak susah kita datang. Apalagi kalau subuh, ya kan? Padahal hadisnya sudah sangat hafal itu. Apa hadisnya, Pak? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi saya akan coba rincikan dulu makna lebih baik dari dunia dan isinya. Pertama, makna khair itu isim tafdhil. Lebih baik berarti lebih godam, lebih rancak, lebih banyak. Bukan sebesar dunia dan isinya, tidak. Lebih baik dari itu, lebih banyak dari itu. Baru kita bayangkan bagaimana besarnya dunia dan isinya. Gak usah sebesar dunia dan isinya, Bu. Saya tanya saja, kalau sekiranya lubuk si kambing ini punya ibu,
punya ibu sendiri, tanahnya ini, semua yang ada di atas ruko si kambing ini itu nyewa sama ibu, ngontrak sama ibu. Kira-kira ibu orang kaya atau tidak? Oh, kaya, bisa dibilang orang terkaya nanti di Sumatera Barat. Seluruh si kambing kontrak semuanya, kantor bupati kontrak, semua kontrak, sawah ladang gedung bangunan kontrak sama kita semuanya. Oh, itu kaya, masih seluruh si kambing. Ya, tapi yang detail-detail seperti ini itu gak nampak sama kita. Kenapa gak nampak? Karena tidak cash, nggak cash, nggak kontan. Kalau sekiranya saya membuat pengumuman siapa-siapa yang datang ke masjid sholat subuh berjamaah, saya salamkan uang 100.000. Nah, kira-kira subuh besok tuh pakai mana keadaan masjid kita? Oh, penuh itu. Bahkan yang bukan di area masjid ini, kalau dia tahu pengumuman itu, datang dia. Nggak perlu kerja lagi. Datang sejak subuh saja 1 bulan sudah 3 juta dari saya. Itu orang akan berbondong-bondong, padahal cuma 100.000. Tapi kenapa orang akan berbondong-bondong? Kenapa? Cash, langsung dikasih. Yang disebut Nabi tadi bukan 100.000. 100.000 berapa lah? Bisa beli tanah 100.000? Bisa. Tanah ikut bunga. Bisa. Ya. Yang Allah kasih kepada kita menunaikan sholat 2 rakaat di waktu fajar itu gak tanggung-tanggung. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tadi baru cerita tanah, belum bangunannya, belum isinya. Itulah maha pengasihnya Allah kepada kita. Laba itu pun masih boleh kasih. Susah juga yang 2 rakaat. Nah, kalau sekiranya biasanya kalau saya bahas hadis ini selalu ada jamaah yang bertanya, Buya, yang dimaksud 2 rakaat fajar itu yang mana? Ibu, yang mana yang 2 rakaat fajar itu? Khilaf bainal ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebahagian mengatakan qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebahagian yang lain mengatakan sholat subuh itu sendiri. Ya, cuma 2 pendapat itu aja, Pak. Nggak ada pendapat yang ketiga yang mengatakan sebelum azan subuh sholat fajar. Subuh itu masuknya waktu terbit fajar. Kalau belum terbit fajar belum masuk waktu subuh. Sedangkan sholatnya adalah sholat fajar. Berarti bukan sebelum subuh, bukan sebelum fajar, bukan sebelum azan subuh, bukan. Yang sebelum azan subuh itu masih masuk dalam kategori sholat tahajud. Ya, jadi sholat fajar itu 2 saja. Kalau enggak sholat qobliyah subuh, ya sholat subuhnya. Kalau Buya ngamalkan yang mana? 2-2. Sholat subuh kita iya, qobliyahnya iya juga. Ya, kan 2 rakaat ya kan? Enggak ada banyak-banyak, 2 rakaat aja. Ya, tapi 2 rakaat yang berkualitas. Buya mesti panjang-panjang dibaca surahnya? Oh, enggak mesti. Surah pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, sudah cukup, enggak apa-apa. Mau diringkas lagi boleh Buya? Boleh. Surah Al-Ikhlas rakaat pertama, Al-Ikhlas lagi rakaat kedua, boleh Buya? Oh boleh, enggak apa-apa. Jangankan itu diulang-ulang, enggak baca surah pun enggak apa-apa, yang penting bacaan baca. Kalau cerita mau ngambil wajibnya saja. Hati-hati surah Al-Ikhlas ini
walaupun dia pendek tapi hebat ini. Banyak hadis yang menceritakan surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas itu thuluthul Quran, pahalanya 1/3 Al-Quran, ibarat membaca 10 juz. Surah Al-Ikhlas kita baca ibarat membaca 10 juz. Satu hari pernah baca 10 juz? Pernah? Enggak, Pak? Pernah baca 10 juz? Satu hari. Baca surah Al-Ikhlas kita pahalanya sama seperti baca 10 juz. Tapi jangan gara-gara itu, kalau itu ya saya nggak perlu baca Al-Quran lagi, saya baca Al-Ikhlas saja. Oh, salah paham itu. Itu jalan pintas supaya dapat banyak pahala. Tapi baca Al-Quran tetap dibaca, walaupun hanya mampu satu hari cuma 1 ain saja. Nggak apa-apa, baca aja. Baca. Ya. Ada seorang sahabat diadukan sahabat yang lain kepada Rasulullah karena dia setiap sholat jadi imam yang dia baca surah Al-Ikhlas sebagai pembukaan. Baca Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Lalu mengaku sahabat yang lain makmumnya, ya Rasulullah, si fulan ini kalau dia sholat yang dia baca sesudah Fatihah selalu surah Al-Ikhlas. Lalu ditanya sama baginda Nabi, betul kamu baca itu selalu sesudah sholat? Sesudah surah Al-Fatihah. Apa kata sahabat tadi? Betul ya Rasulullah. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kamu baca itu? Kenapa itu terus yang kamu baca? Lalu sahabat tadi menjawab, saya cinta, saya suka, saya senang dengan surah Al-Ikhlas itu. Ya. Maka dijawab oleh Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu memasukkan ke dalam surga. Itu cinta, the power of love. Ya, kekuatan cinta. Cinta sama surah Al-Ikhlas. Ya. Ibu cinta sama surah Al-Ikhlas? Cinta. Sering diamalkan? Sering, di sholat dibaca terus ya? Ya Pak ya, dibaca terus. Cinta Pak? Cinta ya. Tapi cinta ini bervariasi, sebabnya apa? Ya. Apa sebabnya kira-kira cinta sama surah Al-Ikhlas ini? Dijawab sama Pak Abdul, pendek. Karena pendek ya? Gak apa-apa, cinta juga namanya. Cinta itu kan ada levelnya ya kan? Cinta itu ada levelnya, cinta juga itu. Sama kayak ikhlas, sama kayak ikhlas. Jadi pernah orang ini orang terlalu strict, orang terlalu fanatik mungkin, atau mungkin orang yang baru-baru belajar, ibarat orang belajar ilmu bela diri, baru masih 1 jurus dia pelajari, itu kalau kesenggol sedikit keluar jurusnya. Betul gak? Jadi ada orang seperti itu. Jadi dia bilang apa? Gak ada gunanya kamu beribadah kalau gak ikhlas. Gak ada gunanya kamu pergi ke masjid kalau cuma karena diajak sama buya itu. Gak ada gunanya kamu sholat ke masjid kalau hanya mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Beribadahlah kamu lillahi ta'ala. Kalau gak lillahi ta'ala gak ada. Ini fanatik. Betul gak itu? Betul, gak salah. Tapi ikhlas itu ada levelnya. Kalau kita beribadah karena ingin mengharapkan pahala, contoh 2 rakaat sholat fajar tadi, kita sholat sengaja ingin mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia dan isinya, ikhlas atau enggak namanya? Ikhlas enggak namanya? Ikhlas lah. Kalau nggak gara-gara itu kita sholat, kalau gara-gara itu kita sholat lalu dibilang gak ikhlas, maka Nabi tidak akan membacakan hadis itu. Tapi Nabi ngajarkan itu 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau nggak boleh berharap itu, pasti Nabi bilang sholat fajarlah kalian lillahi ta'ala. Begitulah kita.
Begitulah kita dalam beribadah, begitulah kita hidup di dunia ini. Ya, jadi cinta kita kepada surah Al-Ikhlas tadi ya bervariasi juga. Karena pendeknya enggak apa-apa. Mudah-mudahan lama-lama nanti cintanya menjadi cinta yang sejati karena makna yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas tadi yang menguatkan iman kita bahwasannya Allah itu Esa. Kalau kita tahu Allah itu Esa, dialah yang menciptakan kita. Sambung ayat tadi lah, balik ke pangkal tadi. Hal min khaliqin yarzuqukum. Adakah lagi pencipta yang memberi rezeki kepada kalian? Adakah lagi? Gak ada. Yang memberi rezeki kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama selalu kita jaga hati kita. Kita ingat-ingat betapa banyak nikmat yang sudah kita nikmati, pemberian Allah yang sudah kita habiskan. Yang mungkin kita habiskan justru sebaliknya untuk kemaksiatan, bukan untuk sujud menyembah kepadanya. Maka di hari ini mari kita perbaiki kembali, ya. Kita luruskan kembali. Manusia ini salah itu biasa, ya. Kita salah biasa. Kita buat dosa biasa. Yang nggak biasa itu sudah buat dosa, nggak mau mengaku salah, nggak mau bertaubat, itu yang parah. Tapi kalau kita buat dosa, tahu kita itu dosa, menyesal kita, minta maaf kita, minta ampun kita, biasa itu. Ya. Jadi makanya kita pun di sini banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, bertaubatlah kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosanya seolah-olah dia orang yang bersih, tak pernah buat dosa. Mari sama-sama kembali kita bersihkan hati kita. Bersyukur kita, kelompok kita ini ASN yang di sini ini membuat kegiatan seperti ini rutin 15 hari sekali, Pak, ya. Ini untuk memberi peringatan karena kalau nggak diingatkan lupa kita. Itu perlunya. Jadi makanya jangan berat langkah untuk datang ke program-program seperti ini. Jangan berat langkah untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu itu terkadang yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menyadarkan kita. Kadang orang yang dekat dengan kita kasih tahu justru benci yang datang dari kita. Dikasih tahu sama kawan, mana boleh kayak gitu, ini salah ini. Bukan kita berterima kasih, tapi hati kita mulai dia ini gak suka sama saya, benci dia sama saya. Prasangka-prasangka buruk yang akan datang di hati kita, ya. Jadi kalau seperti ini, insya Allah lambat laun hati yang tertutup itu pun akan terbuka. Tidak terasa sudah 8:30 lewat. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi titik awal bagi kita. Mulai dari hari ini dan seterusnya, selalulah mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak pernah putus dari hidup kita. Selama hayat masih dikandung badan, berarti kita masih bergelimang dengan nikmat Allah. Kedua, kalau kita ingat, jangan lupa disyukuri. Mensyukurinya tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tapi manfaatkanlah pemberian Allah itu untuk beribadah kepadanya. Allah berikan kaki kita masih sehat, langkahkan dia ke masjid. Allah berikan badan kita masih kuat, langkahkanlah dia untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Allah berikan kita kelapangan rezeki, maka sedekahkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah berikan kepada kita ilmu, maka ajarkanlah ilmu itu dan amalkanlah sedaya mampu kita. Kemudian yang terakhir, tentunya ingatlah hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sebentar. Kita mengatakan beriman kepada Allah, tapi
perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, tapi terkadang kita enggan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita mengatakan musuh kepada syaitan, seperti yang dibaca oleh qari kita tadi. Syaitan itu adalah adu, fattakhidhu aduwa, jadikanlah dia musuh kita. Tapi pada kenyataannya bujuk rayu syaitanlah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, sadarlah kita bahwasanya hidup hanya sekali, sesal kemudian tiada berarti. Sholatlah kita sebelum kita disolatkan, datanglah kita ke masjid sebelum orang membawa kita ke masjid. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita ini berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membacakan doa. Semoga doa yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman irhamna warham ahlana warhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Ghafur ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya alim علمنا علما نافعا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يا ستار استر عوراتنا واستر عيوبنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم يا هادي اهدنا وقومنا وأهلنا وعشيرتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا ومباركا فيه. اللهم يا سلام سلمنا وسلم إيماننا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم
منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.